juga kenapa mau jadi penyanyi saya juga nggak tahu. Apa karena siapanya saya? Siapa kan dia? Tapi alhamdulillah semuanya mau membantu dan semuanya tidak ada budget. Dan beberapa drummer ya. Iya. Kenapa? Drummer itu juga ada karena nanti 1945 Musik Factory Studio ini berawal dari kumpulan drummer karena saya suka drum. Kadang-kadang COVID saya suka olahraga main drum. Ada Yo Iqbal, ada Gali itu drummer yang VJ. Yang kalau main drumnya suka ada pingong, suka ada kadangnya nanti Gali, koplo. Terus ada Gilang itu drummernya Kota. Dan Anton drummernya apa ya? Jerok. Dan satu lagi Bubun drummernya. Terus ada kakak saya yang terlibat untuk memastering lagu audio lagu ini, juga memberikan support juga dari kakak saya Mas Romi Soekarno. Terus ada om saya juga ya Om Guru. Saya anggap dan teman-teman kita anggap adalah seorang maestro di dalam dunia seni. Alhamdulillah beliau mau memberikan waktunya untuk membantu kita mengisi vokal dan membuat videonya. Mungkin segitu ya dari aku ya buat pertanyaan yang tadi. Mungkin ada pertanyaan lain atau Mas Anda atau siapa yang mau lanjutin, silakan. Total itu ada berapa selebriti yang terlibat dalam video klip tadi? Terus ada tahap kesulitan nggak ketika untuk bisa mengajak mereka bergabung dalam video klip? Kalau tahap kesulitannya nggak ada, alhamdulillah ya, dari pengajakannya ya, ngajak ke mereka. Artisnya nggak ada yang sulit, justru mereka tahu makna dari ini, justru mau ikut. Cuman kesulitannya mungkin dari bapak edit video gitu, teknis lah istilahnya gitu. Tapi kalau mereka semua alhamdulillah lancar, malah ikut lanjut lah. Jadi waktu kami ngajak teman-teman artis buat terlibat di proyek ini gitu ya, mereka sangat antusias gitu. Padahal tuh mereka kan sangat sibuk dengan kegiatannya gitu ya. Dan begitu bersemangat teman-teman artis seniman, bukan cuma musisi ya, ada post presenter, kita lihat itu ada Samastro, ada Denny Sumargo, ada Setia dan lain-lain. Mereka begitu tahu ini proyek ini, mereka dengar sekilas lagunya, mereka bilang kita merinding dengarnya, kita lagi down, semangat kita lagi turun karena situasi pandemi COVID. Terus juga masih kita prihatin gitu ya, kalau kita lihat rekonsiliasi bangsa ini bersatu lagi nih sejak pilpres sih masih belum cair banget gitu. Di kalangan artis ini masih ngerasain itu semua lapisan bawah gitu. Kalau tingkat elit mungkin udah selesai gitu. Nah itu feel merasa pesimis menghadapi situasi ini dari ke depan, dan pengen bersatu, pengen Indonesia, kita semua punya mimpi yang sama, Indonesia yang raya gitu. Itu buat teman-teman tuh semangat sampai banyak yang maaf nih belum sempat kirim materinya, videonya, suaranya gitu. Banyak sekali kalau dihitung, luar biasa gitu. Sampai ada artis yang sedang di luar negeri ya, di Amerika, bisa dari dikirim dengan cepat gitu. Karena apa? Panggilan jiwa. Jadi ini bukan soal karya musik menurut saya, tapi ini adalah suatu pesan, feeling, perasaan kita semua terhadap Indonesia dan harapan gitu. Jadi kalau dilihat tadi makanya ada seperti bercerita, bukan seperti video klip musik biasa. Saya terima kasih banget buat teman-teman artis seniman semua yang support itu luar biasa. Artinya saya ngeliat itu kayaknya masih ada harapannya untuk Indonesia ke depannya kalau banyak teman-teman yang masih bersemangat ya.
support. Ada hal yang menarik nggak sih atau kejadian yang nggak di luar dugaan ketika membuat video klip di tempat almarhum itu loh Mas Didi? Apa yang di Wisma Yaso? Iya. Itu sebenarnya kan hari itu kan sebenarnya kita juga nggak pengen cuma satu shot satu tempat. Jadi ada hari itu rencana dimulai dari Bundaran HI, lanjut ke gedung DPR, sorenya baru ke Wisma Yaso. Nah, itu sebenarnya kita nggak berharap bisa dapat waktu semalam itu ya. Sudah mulai gelap kan, tapi justru malah kita dapat di jam maghrib ya waktu itu ya. Di jam maghrib. Dan karena saya pribadi walaupun saya juga teman dekat Didi, saya juga betul mau Wisma Yaso. Tadi saya juga bertanya-tanya gitu, kenapa sih harus di Wisma gedung Satria Mandala gitu. Begitu begitu saya tahu tentang ceritanya, sama kayak Anggi juga dari director, lalu nangkep esensinya gitu. Dan waktu maghrib itu jadi kayak semacam pendukung gitu. Jadi banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang di luar nalar ya, maksudnya cuaca mendukung, perizinan yang tadinya nggak dapatnya malah jam-jam yang malah jadi prime time gitu. Kayak gedung DPR tadi kita rencana pagi, siang saya sebelum jam 10 tuh cahaya bagus, cuman karena emang lagi ada gravitasi kan akhirnya diundur. Akhirnya kita yaudahlah, yang penting kita udah nitip pesan kalau misalnya ada waktu boleh kabarin. Nah akhirnya baru datang malah jam berapa ya kita di gedung DPR ya? Jadinya jadi jam 4 jam 5. Jadi itu ternyata malah cuacanya lagi bagusnya banget. Sama kayak di Monas yang kita tadi. Berhubung pertanyaan yang tadi ya, kejadian menarik banyak banget sebenarnya. Karena dia ngambil videonya kan. Iya. Kebetulan aku yang direct, aku juga yang ambil videonya, jadi terasa betul ya di 2 hari ini 15-16 ya Agustus bersama teman-teman itu banyak kejadian yang menarik hampir semuanya justru gitu, terutama perizinan lokasi tadi karena kita nggak punya backup set ya, nggak ada yang bisa menceritakan apa yang ingin kita ceritakan di tempat lain, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita dapat tempat tadi yang bersejarah tadi aja di 2 hari ini udah luar biasa, itu udah sangat menarik. Apalagi di tanggal 15-16 yang seharusnya udah clearance ya untuk 17-an. Kemudian nggak hanya di perizinan, cuaca pun itu luar biasa aneh ya menurutku. Contohnya di Monas itu kita datang jam 3 ya, jam 3 datang. Aku udah sejujurnya nggak suka cuaca saat itu gitu. Wah, ini kayaknya kurang oke nih, apalagi ini scene puncak ya. Gitu, scene puncak dimana aku butuh cuaca kayak di DPR sebelumnya gitu. Ya udah langsung aja tuh aku keliling dulu ngabisin waktu sendirian. Sekalian cari spot juga karena aku belum pernah ke Monas juga setelah beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah keliling Monas itu pun cuaca masih terik banget ya, nggak sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Nyari golden hour ya, golden hour. Aku nyari warna biru dan orange kuningnya gitu. Itu nggak keluar sama sekali gitu. Tapi kemudian ya udahlah, Mas Nan kita sikat aja nih. Kita start dari patung. Itu juga patung, kenapa kita mulai di patung gitu? Karena patung itu aku merasa ketika melihat patung itu pertama kali itu menggambarkan persatuan Indonesia ya. Indonesia Raya. Nah itu dia Indonesia Raya benar. Gitu, itu ngegambarin kerjasama satu sama lain itu digambarkan di patung itu. Kenapa di Monas itu startnya di sana. Nah ketika Mas Nanda pertama kali nginjak tuh di dekat patung itu, di patung itu kemudian secara instan ya, aku bisa bilang cuacanya berubah. Aku merinding sekarang karena itu benar-benar cuman beda beberapa menit ya, nggak sampai 5 menit aku rasa. Mas Nanda sama Mas Wima nyampe duluan. Disitulah aku ketika menghampiri Mas Nanda untuk mulai take, cuaca udah sangat mendukung gitu, itu sekitar 4:30 kurang gitu. Yes.
Ya, itu amazing ya. Dan itu aku bisa bilang juga cuaca golden hour-nya dikasih lama ya. Sampai kita sing di Monas. Di cawannya. Ya, jam itu lama ya. Itu kita setengah 6. Setengah 6 tapi masih dikasih warna yang aku mau. Gitu. Begitu juga sama aja di GBK. GBK itu kita rada lama tuh shootnya dari jam 9 mungkin sampai jam 11 kali ya. Nah itu jam 11 aja Iki sama Mas Wima main gitar di tengah lapangan tuh panas-panasan. Itu cuaca pun menurutku ya tidak seterik itu gitu. Kayak masih jam 10 jam 9 ya kayak gitu. Jadi menurutku untuk di mata kamera ya itu masih bagus banget gitu. DPR juga sama. DPR juga harusnya kita shoot karena delay dari Bundaran HI. Kita harusnya shoot siang kan. Cuman karena tidak dapat izin, ternyata kita jadinya shootnya sore. Dan di situ pun aku ada rasa cemas dan senang ya. Cemasnya tuh takutnya nggak dapat ya. Kita syuting di DPR, taunya dikasih shoot di DPR itu di sore hari dan cuacanya sangat oke banget ya. Nah, menariknya lagi, sejujurnya di semua set tadi itu kita tidak tahu sebenarnya harus ngapain. Bisa dibilang unscripted atau dibilang scripted tapi setengah-setengah gitu. Karena ini aku diajak dadakan, kemudian di sini juga ya kita preparationnya hanya dengan semangat, aku bisa bilang gitu. Tapi we made it gitu. We finished apa yang kita start.